Lenovo tepat sekali pakai CPU Intel Core Ultra Series 2 di laptop ini. Karena laptop ini tuh udah cakep banget dari sisi desain, fiturnya banyak banget, bisa jalanin AI juga. Baterainya, ini adalah laptop tipis dengan daya tahan baterai yang paling panjang, sampai 27,5 jam. Paling lama dari semua laptop yang udah kita coba. Dan gilanya lagi, laptop kerja ini bisa gaming juga. Aura Edition adalah sebuah segmen terbaru dari Lenovo Yoga Slim 7i yang menawarkan pengalaman komputasi yang jauh lebih pintar dan premium tentunya. Jadi Lenovo tuh bekerja sama dengan Intel untuk membuat sebuah laptop ultra premium kayak gini dengan berbagai fitur inovatif yang didukung tentunya oleh kecerdasan buatan atau AI. Gue jelasin beberapa fitur utama dari Aura Edition ini. Yang pertama ada AI PC, artinya laptop-laptop Aura Edition memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai tugas AI secara langsung di perangkatnya tanpa perlu koneksi internet. Hal ini berkat adanya NPU atau Neural Processing Unit yang udah terintegrasi dengan CPU-nya. Terus berikutnya ada Smart Suite. Nah, ini memberikan pengalaman pengguna yang lebih nyaman dan efisien. Dengan Smart Care, ini semacam live support. Jadi kalau ada masalah, kalian bisa langsung ngomong aja ke supportnya kapanpun, 24/7. Terus ada Smart Modes. Nah, ini fitur AI untuk menyesuaikan pengalaman yang diberikan sesuai dengan aktivitas kalian. Smart Share sesuai namanya untuk berbagi file dari smartphone dan bisa cek notification juga. Dan yang paling kepakai buat kalian yang suka meeting online dengan laptop yaitu Smart Noise Cancellation. Selanjutnya yang menggunakan nama Aura Edition memiliki desain yang ramping, tipis dan premium dengan bahan yang sudah mempunyai sertifikat karbon netral. Harus punya performa tinggi juga, tapi tenang, laptop ini udah pakai prosesor Intel Core Ultra Series 2, RAM-nya juga besar dan SSD super cepat. Baterainya juga berkapasitas cukup besar yang membuat kita nggak terlalu sering cari colokan listrik buat charging. Kalau gue lihat sih, Aura Edition ini pelengkap dari Intel Evo Edition. Secara desain overall sih gue suka banget, cakep, dipakai cowok ataupun cewek nggak ada masalah, istilahnya di baju tuh unisex. Laptop ini juga punya bodi metal yang tipis banget, samping bodinya juga membulat dengan warna Luna Grey yang cukup elegan. Logo Lenovo yang lebih besar di tengah bodinya juga membuat laptop ini makin cakep lagi. Ukurannya sendiri masih kelihatan ringkas walau menggunakan platform 15 inch, tapi menurut gue bobotnya agak sedikit berat nih buat laptop tipis kayak gini, sampai 1,54 kg. Kalau bezel layar ini cakep, super tipis, jadi kayak nggak kelihatan lah bezelnya. Bodinya juga premium dengan coating anti fingerprint, jadi tetap cakep laptopnya ketika kena tangan kalian yang berkeringat. Keyboard chicletnya nyaman dan untuk touchpadnya dilapisin kaca biar tambah cakep dan enak pas dipakai lagi scrolling. Layarnya pakai teknologi Lenovo PureSight Pro Display berpanel OLED berukuran 15 inch dengan resolusi 2.8K atau 2880x1800 dan aspek rasionya itu 16:10 dan bikin tampilan visualnya itu mentok kanan dengan panel OLED-nya. Brightness maksimumnya juga ada di 531 nits dan coverage DCI-P3-nya udah 100%. Kita juga udah tes pakai Calman dan mendapatkan hasil yang sedikit berbeda. Brightness maksimalnya itu sampai 496 nits di HDR dan non HDR-nya. Color gamutnya sRGB-nya 99,4%, Adobe RGB 77,5%, DCI-P3 73,4% dan Rec 2020-nya itu di 52,7%. Kelihatannya agak jauh nih dari klaimnya, tapi ternyata ini bisa ditingkatkan lagi dengan meningkatkan HDR yang mana DCI-P3-nya ini bisa sampai 97,7%. Gak sampai 100% emang, tapi udah cukup lah untuk dipakai secara profesional. Walaupun gak convertible, tapi layarnya itu sudah touchscreen dan anti fingerprint juga. Ini nih yang bisa jadi nilai plus, karena biasanya layar touchscreen itu gak akur banget sama yang namanya fingerprint. Meskipun layarnya glossy bisa jadi minus karena lebih memantulkan cahaya, tapi warna yang dihasilkan jadi lebih hidup lagi. Plus ada sertifikasi juga low blue light dari TÜV Rheinland. Jadi mata kalian gak bakal cepet capek saat berlama-lama di depan layar laptop ini.
Untuk konektivitas, laptop ini dilengkapi dengan berbagai port yang kekinian banget. Di sisi kiri ada HDMI 2.1 Thunderbolt 4 dan combo audio jack 3,5 mm. Sementara di sisi kanan ada USB 3.2 Gen 1 Type A yang selalu on dan Thunderbolt 4. Konektivitas suara saya juga sudah top banget nih untuk zaman sekarang karena sudah menggunakan Intel Wi-Fi 7 BE201 dan Bluetooth 5.4. Ada yang lebih canggih dari sini? Kayaknya ini udah mentok banget. Soal kamera dan audio, webcam Full HD-nya ini cukup oke meski dalam kondisi pencahayaan yang cukup kurang. Sayangnya saat gua review laptop ini belum ada Windows Studio Effect. Padahal udah ada NPU-nya. Tapi jangan khawatir, ada fitur lain yang nggak kalah menarik juga. Kameranya udah infrared untuk Windows Hello dan fitur keamanan seperti Zero Touch Login dan Zero Touch Lock. Jadi urusan security sudah cukup simple. Kalian tinggalin aja ini laptop langsung ngunci. Kalau kalian ngedeketin lagi dia langsung kebuka tanpa sentuh macem-macem. Selain webcam, mikrofonnya juga bagus banget. Noise cancellingnya ini pinter. Jadi gua lagi meeting, suara tukang yang lagi dangdutan sambil nukang itu tuh bisa hilang. Dan nantinya akan dikenalin oleh AI dan AI akan menghilangkan suara sekitar. Jadinya cuman suara kalian aja yang kedengeran. Ini berguna banget kalau kalian punya teman kayak setan. Tapi ada satu lagi fitur yang menurut gua oke banget, ini yang dia pakai AI ya. Jadi only my voice. Jadi dia bakal recognize suara gua dan kalau ada suara orang lain dia bakal di-cancel. Nah, kalau kita lagi misal kalian lagi meeting-meeting nih teman-teman kalian ada yang iseng kayak ini nih, berisik di belakang, ganggu-gangguin kalian lagi ngobrol sama orang tua, dibilang pakai celananya, itu kan sering banget kayak gitu kan. Nah, di sini bisa di-cancel semua. Jadi caranya itu adalah kita nge-record dulu suara kita sendiri. Di sini kita harus bilang set microphone listening range and intelligently reduce input noise. Nah, kalau dia udah mempelajari suara gua, dia bakal tahu nih suara gua yang mana dan suara orang lain yang mana. Jadi dia secara otomatis bakal cancel suara orang lain. Nah, kalau udah selesai, only my voice ini bakal nyala. Dan kalau gue lagi ngomong kayak gini, lagi ngomong ke kalian, terus dia belakang gue nih ada manggil nih kayak gini, dia bakal langsung cancel. Jadi suara yang bakal kalian dengar itu suara gue doang. Walaupun ada suara orang lain yang emang fokus, bukan suara ambience, dia ke cancel di sini. Ini keren banget fiturnya dan menurut gue ini bakal kepake banget. Tapi yang bikin gua tercengang sih, speaker dari laptop ini nih juara banget. Dilengkapi dengan 4 speaker yang mendukung Dolby Atmos. Kualitas suaranya juga nggak ada lawan. Volumenya itu kenceng dan bassnya itu beneran kerasa untuk ukuran laptop ini. Dan gue bisa nobatkan juga laptop dengan low paling cakep sejauh ini kayaknya sih laptop ini. Selanjutnya kita obrolin fitur yang katanya smart. Salah satu requirement Aura Edition adalah fitur smart yang ada di dalamnya. Di sini kita akan disuguhkan sama Smart Suite yang di dalamnya ada Smart Mode, Smart Performance, dan Smart Noise Cancellation. Smart Mode datang dengan 4 mode yang berbeda. Yang pertama Smart Shield yang bertugas menjaga privasi dan keamanan kita saat menggunakan laptop. Fitur ini bisa memberitahu kalau ada yang mengintip, jadi layarnya bisa di-blur saat diintip oleh teman kalian. Dan fitur ini juga otomatis mengaktifkan VPN saat connect ke Wi-Fi. Yang kedua ada Smart Attention. Fitur ini juga membantu kita untuk lebih fokus lagi saat kita kerja atau nonton anime mungkin kan dengan timer supaya tidak ada notifikasi yang mengganggu yang bisa memecah fokus kita. Yang ketiga ada Collaboration. Fitur ini memastikan gambar dari webcam kalian selalu bagus dan meningkatkan kecerahan warna saat ruangan sedikit gelap. Yang terakhir adalah Smart Wellness. Fitur ini akan menjaga badan kalian agar lebih sehat saat pakai laptop ini. Jadi mungkin dia tuh akan ngecek kalian sedang membungkuk lama-lama atau enggak. Dan mata kalian juga akan dijaga kalau kita pakai laptop ini terlalu lama. Postur juga pastinya akan dijaga kalau kelihatan gak bagus. Jarak mata ke layar juga akan dijaga biar mata kita tetap sehat. Tapi saat gue coba nggak semuanya bekerja as expected. Mungkin beberapa masih eksperimental. Jadi detectionnya itu masih kurang oke. Tapi fitur-fitur kayak gini bisa jadi sangat kalian butuhkan. Terutama kalau sudah di depan laptop. Ada satu fitur smart lagi yaitu Smart Share. Nah, fitur ini menggunakan teknologi Intel Unison yang memungkinkan koneksi antara smartphone dan laptop secara seamless hanya dengan Wi-Fi yang sama. Tinggal sentuhin aja HP kalian ke layar kayak gini, langsung dah semua foto dan video bisa kalian akses melalui
melalui laptop ini. Buat kalian yang suka simpen video bahaya, hati-hati karena langsung kebuka. Anyway, pakai Intel Unison ini bisa angkat telepon atau buka SMS di laptop kalian. Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition ini ditenagai dengan CPU paling baru yaitu Intel Core Ultra 7 258V yang punya 8 core dan 8 thread dengan konfigurasi 4 performance core dan 4 efficient core. Perlu diingat di sini Intel tuh nggak pakai hyper threading lagi. Selain itu, laptop ini juga memiliki 32GB LPDDR5X memori dengan kecepatan 8533 MB transfer per second. Udah kenceng banget. RAM-nya sendiri sudah menggunakan metode baru yaitu memory on package. Jadi RAM-nya ini ditanam bareng CPU-nya, bukan di motherboard. Metode ini memungkinkan desain mainboard-nya itu lebih clean dan lebih tipis lagi. Minusnya ya jelas nggak bisa di-upgrade. Gua sih nggak ada komplain sebenarnya soal ini. Dan kapasitasnya juga sudah cukup besar dan demi mendapatkan bodi yang super ramping kayak gini pasti harus ada pengorbanan. Untuk SSD-nya sendiri menggunakan Gen 4 22421 TB dari Samsung yang ukurannya itu kecil tapi mempunyai performanya kenceng 6000-an MB per second. Kalau nantinya kalian mau upgrade harus diperhatikan juga SSD yang digunakan yaitu harus 2242. Jangan sampai salah karena nggak bisa masuk ke laptopnya. Raw performance prosesornya ini sih menurut gua udah cukup decent. Skor Cinebench dan Geekbench-nya semua di atas batas aman untuk laptop ultra thin. Stabilitas performanya juga termasuk ganteng nih di sekitar 97% saat dijalankan Cinebench R23 sebanyak 10 kali berturut-turut. Ini nih full load dan cukup menyiksa CPU loh ya. Suhu maksimal juga termasuk aman banget, gak ada menyentuh 90 derajat. Ya emang sih fan-nya ada 2 dan lumayan gede jadi bisa jaga performa dan suhunya di titik aman terus. Sementara untuk suhu permukaannya juga masih terbilang nyaman, gak ada panas yang mengganggu sampai ke surface-nya. Untuk performa gamingnya juga di sini ganteng. Laptop kerja dulu biasanya tuh nggak bisa gaming. Mungkin ada yang bisa tapi biasanya itu panas banget dan FPS seadanya. Tapi integrated GPU yang ada di laptop ini bisa kasih performa gaming kompetitif dan AAA dengan lancar jaya. Di 3D Mark-nya aja dapat skor yang memuaskan untuk sekelas IGP. Di game kompetitif di resolusi 2.8K-nya itu bisa tembus sampai 200-an FPS di game Valorant. Untuk benchmark Black Myth Wukong bisa tembus 38 FPS di 1080p high. Gue coba mainin game Cyberpunk juga masih bisa main di settingan medium upscale dengan resolusi 1080p di sekitar 40-an fps. Game Horizon juga masih playable di settingan sama di 30-an fps. Hal ini juga berlaku di game lain kayak Spider-Man atau Forza Horizon 5. Semuanya masih playable di 50-an fps ke atas dengan settingan yang masih sangat bisa dinikmati. Bayangin, laptop setipis ini bisa main game AAA lancar jaya. Untuk para content creator, laptop ini juga masih bisa diandalkan buat desain 2D atau 3D tapi yang ringan-ringan. Gue coba pakai Photoshop atau Lightroom, ini nih masih aman banget dan gak ada kendala sama sekali. Buat Blender atau Premiere juga masih aman, gak ada lag parah. Cuman kalau untuk rendering yang satu ini barulah agak berat. Rendering video 4K dengan template yang biasa kita pakai bisa selesai dalam waktu hampir 3 menit. Dan 1080p itu di 2 menit. Rendering BMW di Blender bisa selesai dalam waktu 52 detik. Lumayan cepet, tapi menurut gua masih kurang ideal kalau dipakai untuk render-render secara profesional. Yang terakhir dan yang paling juara di laptop ini adalah daya tahan baterainya. Laptop ini bisa ngalahin baterai HP kalian. Gua aja bingung, padahal kapasitas baterainya itu nggak wah-wah banget, nggak sampai 100 Wh, cuman 70 Wh. Jadi pas gua uji pakai PC Mark 10 Modern Office Battery Test, laptop ini bisa bertahan. Bukan 10, 15, atau 20 jam, tapi 27 jam 30 menit. Jujur, gua tuh pas ngetesnya rada kesel tapi happy. Keselnya karena nunggunya lama, kenapa nggak kelar-kelar? Apakah ada yang error gitu kan? Jadi takut gitu karena udah makan waktu yang lama banget. Happy-nya hasil daya tahan baterainya itu panjang banget. Intel sih cukup sukses lah bikin prosesor ultra efisien di seri Ultra 200V ini. Karena lihat aja nih, idle-nya aja itu nggak sampai 2 watt. Dan saat gue coba browsing atau kerja ringan lewat PC Mark 10, rata-rata daya yang dipakai itu nggak sampai 10 watt. Kali Intel, kenapa nggak dari dulu aja kayak gini?
Laptop ini juga gue bisa nobatkan jadi laptop dengan daya tahan baterai terlama yang pernah masuk ke studio DKID. Ditunggu brand-brand lainnya buat tandingannya. Oh ya, gak lupa juga chargernya ini sudah Type-C 65 watt yang modelnya cukup ramping. Kalau kalian gak suka, kalian bisa ganti aja pakai charger third party mungkin yang lebih kecil kalau masih merasa kegedean. Untuk pengisian dayanya menurut gue biasa aja, butuh waktu 1 jam 40 menit untuk dapetin full chargingnya. Tapi walaupun waktu chargernya sampai 1 jam 40 menit buat tahan 27 jam, aneh sih kalau gue harus komplain juga. Tapi nggak sampai di situ aja, ternyata performance on battery-nya kita iseng-iseng ngecek juga dan performanya ganteng pakai banget. Lihat aja nih, nggak ada perbedaan berarti. Malah di beberapa skenario on battery itu tuh dapat skor yang lebih tinggi. Asik nih, kalian bisa gaming atau desain atau kerja di luar tanpa charging dan nggak takut performanya turun atau kayak laptop-laptop dulu lah. On battery itu tuh jadi hancur performanya. Tapi ingat, kalau mau tetap ngebut on battery sudah pasti daya tahannya akan sangat turun. Gue juga coba daya tahan baterainya dengan PC Mark 10 Gaming Test mode performance. Laptop ini bisa bertahan sampai 2 jam full power. Lumayan lah kalau emang lagi butuh banget full power tapi belum bisa charge, ada spare waktu 2 jam untuk nunggu dapat listrik. Lenovo Yoga 7i Aura Edition adalah notebook yang cakep banget. Dan di sini harus diakui juga, mini sebuah personal komputer yang bisa dibawa kemana-mana itu tuh dapat banget. Dan laptop ini menawarkan kombinasi sempurna antara desain elegan, performa tinggi, dan daya tahan baterai yang luar biasa. Selain itu, fitur-fitur canggih dan konektivitas yang lengkap jadikan laptop ini cocok banget untuk para profesional yang membutuhkan perangkat untuk bekerja, desain, ataupun gaming. Lenovo juga melengkapi dengan 3 tahun Accidental Damage Protection atau ADP singkatannya. Jika ada kerusakan yang tidak sengaja pada laptop ini atau jatuh misalnya, itu bisa di cover 100% oleh pihak Lenovo secara free dan bisa diklaim lebih dari 1 kali. Beda sama yang lain, cuman 1 kali aja kebanyakan. Dan juga ada 3 tahun Premium Care 24/7 untuk layanan call service center. Untuk harganya sendiri Rp24.799.000 yang menurut gua untuk laptop tipis, powerful, dan tahan lama kayak gini worth it banget. Layarnya OLED touchscreen, performa kencang, baterai awet parah, fitur banyak, audionya cakep, connectivity-nya juga paling cakep, udah ada Thunderbolt. After sales-nya juga juara tuh, udah banyak banget. Tapi kekurangannya sebenarnya susah nyarinya. Paling absennya SD card reader dan Windows Studio Effect belum ada di sini. Mungkin itu bisa jadi kekurangan lah yang bisa menyempurnakan review dari laptop ini. Nah, buat kalian yang tertarik langsung aja cus ke official store-nya atau klik link produk di bawah. Dan komen juga di bawah kasih pendapat kalian tentang laptop ini, apakah cakep, apakah kurang cakep. Nah, komen kalau misalnya ada yang kurang cakepnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye bye guys.